Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Saya harap kalian sehat selalu ya. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang telah diterima di MTS Asaid Blado. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Nurul Faiza, atau kalian bisa memanggil saya Bu Indah. Pada semester ini, saya akan mengampu pelajaran matematika dan IPA di kelas 7D dan 7E, kemudian prakarya di kelas 8 dan 9. Walau di masa pandemi seperti sekarang ini, saya yakin kalian adalah anak-anak yang hebat yang akan tetap semangat belajar dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Garis besar materi pembelajaran IPA kelas 7 semester ganjil. Apa yang akan kita pelajari dalam semester ini? Dalam semester ganjil ini kita akan mempelajari tentang 1. Objek IPA dan pengamatan. 2. Klasifikasi makhluk hidup. 3. Klasifikasi materi dan perubahannya. 4. Suhu dan perubahannya. 5. Kalor dan perubahannya. 6. Energi dalam sistem kehidupan. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada hal-hal yang harus dilakukan dalam pembelajaran. 1. Mengikuti kegiatan pembelajaran. 2. Aktif dalam pembelajaran, bertanya dan menjawab pertanyaan. 3. Mengerjakan penilaian harian atau ulangan, tugas, dan lain-lain, dan mengumpulkannya tepat waktu. Kemudian, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pembelajaran. 1. Mengganggu saat pembelajaran dengan spam chat. 2. Berkata yang kasar atau yang tidak sopan, baik itu dalam bentuk teks, gambar, GIF, voice note, dan lain sebagainya. 3. Tidak mengerjakan tugas atau ulangan. 4. Tidak mengikuti pembelajaran tanpa keterangan. Jika sakit, kalian boleh izin. Ketentuan lanjutan. 1. Setiap bertanya yang sesuai dengan materi mendapatkan poin +1. 2. Menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi +1, entah itu tepat ataupun belum tepat. Ketiga, menjawab pertanyaan dengan tepat +2. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan persiapkan modul IPA atau LKS, buku tulis IPA, kemudian ballpoint atau alat tulis lainnya. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Silakan buka modul atau LKS pada halaman 3 dan dibaca kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami bentuk-bentuk penyelidikan dalam IPA. Coba perhatikan foto berikut. Kira-kira sedang apa ya mereka? Ya, kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatan. Adakah yang tahu siapa sajakah ini? Ya, beliau-beliau ini adalah seorang ilmuwan.
atau scientist. Yang pertama ada Bapak Albert Einstein. Bapak Albert Einstein ini adalah seorang ilmuwan yang terkenal dengan kepandaiannya. Kemudian ada Bapak B.J. Habibie, yaitu seorang ilmuwan yang berasal dari Indonesia. Beliau menciptakan rancangan pesawat. Kemudian ada Bapak Leonardo Keinrock yang mencetuskan internet pertama kali. Nah, para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang akan terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Lalu, apakah manfaat untuk mempelajari IPA? Jadi, kegunaan atau manfaat mempelajari IPA adalah 1. Memahami berbagai hal di sekitar kita. 2. Berpikir logis dan sistematis. Kemudian 3. Meningkatkan kualitas hidup. 4. Menyelesaikan masalah. Lalu, IPA dibagi menjadi beberapa cabang ilmu, yaitu 1. Biologi, 2. Fisika, 3. Kimia, 4. Ilmu bumi dan antariksa. Proses dalam penyelidikan IPA. Dalam penyelidikan IPA, yang pertama dilakukan adalah pengamatan. Pengamatan itu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Setelah melakukan pengamatan, kita akan membuat inferensi. Nah, di sini inferensi adalah rumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kemudian, yang ketiga setelah kita membuat inferensi, yaitu mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, tadi kita telah mengamati dan mencatat data-data yang kita amati. Selanjutnya, setelah mengamati, langkah berikutnya adalah inferensi. Inferensi ini kita mencoba merangkum hubungan antar aspek yang kita amati. Kemudian, selanjutnya adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan bisa secara lisan maupun tulisan. Mari kita mengamati. Cobalah amati ayam yang ada di sekitarmu. Boleh lebih dari 2. Nah, di sini ada gambar ayam. Kalau dilihat dari gambar, ayam memiliki 2 kaki. Kemudian ayam juga mempunyai 8 jari. Ayam memiliki paruh. Kemudian pada jari kaki ayam memiliki kuku yang tajam, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke objek yang dipelajari dalam IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Mulai dari yang paling kecil, seperti virus, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar yang warna merah, berbentuk bulat,
itu adalah virus corona. Kira-kira bentuknya seperti itu. Virus ini tidak dapat dilihat secara langsung, melainkan harus menggunakan alat. Demikian pula dengan bakteri. Jadi, untuk mengamati virus atau bakteri, kita harus menggunakan alat. Nah, objek yang diamati selain tadi yang kecil sampai yang besar, contohnya adalah lautan, bumi, matahari, dan sebagainya. Nah, tadi kita telah mengamati ayam. Berarti objek yang kita amati itu tadi apa ya? Ya ayam, ya kan? Kita lanjutkan ke metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Metode ilmiah merupakan salah satu cara yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu permasalahan. Langkah-langkah metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perumusan masalah. Dimulai dari sini, kita membuat pertanyaan apa, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang diteliti. Contohnya, virus corona. Maka kita buat pertanyaan terlebih dahulu dalam perumusan masalah. Apa itu virus corona? Mengapa ada virus corona? Bagaimana penyebaran virus corona? Dan lain sebagainya. Kemudian, setelah merumuskan masalah, kita membuat hipotesis atau penyusunan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari permasalahan yang harus diuji. Contoh hipotesisnya, karena tadi membahas tentang corona, mengapa ada corona? Hipotesis yang pertama, karena corona itu berasal dari kelelawar yang kemudian masuk ke tubuh manusia, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membuat dugaan, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Kita uji apakah dugaan kita itu benar atau salah dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Setelah itu, baru kita menarik kesimpulan. Dari fakta-fakta yang didapat, apakah hipotesis itu diterima atau tidak. Nah, ini untuk kerja dalam IPA. Ini tugas dikerjakan di rumah, yaitu mengamati salah satu benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar kamu. Boleh orang, boleh tumbuhan, boleh hewan, dan lain sebagainya. Catat hasil pengamatanmu seperti tadi, misal kita mengamati ayam punya kaki berapa, dan sebagainya. Kalau kita mengamati tumbuhan itu ada bunganya atau tidak, atau bunganya warna apa, dan sebagainya. Kemudian hasilnya difoto, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya melalui WhatsApp. Oke. Nah, sekarang waktunya tanya jawab. Setiap siswa wajib membuat satu pertanyaan berdasarkan materi objek IPA dan pengamatan, ditulis di grup IPA ya. Ada poin plus. Siswa bisa saling menjawab pertanyaan. Ada poin plus juga. Jangan lupa untuk menuliskan nama. Contohnya, siswa A menanyakan sebuah pertanyaan, kemudian siswa B menjawab pertanyaan tersebut. Nah, nanti dua-duanya ada poin plus. Oke?